Semangat pagi, Salam. Kita bertemu kembali di pagi yang indah ini dalam saat teduh dengan Rehat edisi Selasa 9 Juni 2020. Firman Tuhan pagi ini dari Ayub pasal 39 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau sungguh mengasihi kami. Pagi ini kembali kami dipersekutukan bersama untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami memahami, mengerti apa makna firman Tuhan. Lalu kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami semua. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu dan siap untuk melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayub pasal 39 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masih sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu? Atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Amin. Dari perikop pembacaan kita Ayub pasal 39 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 diberi tema karena kita terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar berita tentang anjing piaraan yang sudah lama dijinakkan oleh sang pemilik, tapi masih memakan korban yang adalah anggota keluarga sendiri. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bukannya sudah dijinakkan? Kok bisa? Dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Allah menghadapkan fakta kepada Ayub bahwa manusia pada dasarnya tidak mampu mengendalikan binatang-binatang yang ada di bumi. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti setiap kejadian dan waktu binatang-binatang tersebut akan berkembang biak atau berpisah dengan induknya, serta di mana mereka akan menetap dan menolong mereka. Ayat 4 sampai ayat 8 bacaan kita. Tetapi Allah memberikan tempat dan pertolongan bagi mereka. Meskipun pada dasarnya
mereka tidak akan menikmati semua yang ada karena ketidaktahuannya. Tapi pasti mereka mencari apa yang mereka butuhkan. Ayat 9-11 bacaan kita. Karena itu, Allah bertanya kepada Ayub, bahwa akankah binatang-binatang tersebut takluk pada Ayub? Dan Ayub menaruh percayanya karena kekuatan dan kebesaran binatang buas tersebut. Ayat 12-15 bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perikop tersebut, kita seharusnya sadar mengenai keterbatasan atau kelemahan kita sebagai ciptaan. Semua yang ada di muka bumi hanya akan takluk oleh kuasa Tuhan. Kalau demikian, maka penting bagi kita untuk terus hidup mengandalkan kekuatan Tuhan, untuk mengatur semua perjalanan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dan sekuat apapun kita hanyalah ciptaan yang punya keterbatasan dan butuh pertolongan dari yang menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Tuhanlah kiranya yang memampukan kita dalam keterbatasan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami di pagi yang indah ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk bersama menggumuli akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mewujudkan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami sadar akan kelemahan kami. Dan karena itu sepenuhnya kami akan tunduk kepada Tuhan yang menciptakan kami dalam kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami datang berserah diri kepadamu. Karena kami tahu kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini jika tanpa pertolongan Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu. Kami memohon pemeliharaan-Mu Tuhan. Dalam kami memaknai akan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Berkati kami, mampukan kami, sehatkan kami Tuhan. Sehingga kami mampu mengangkat segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan pelayanan kami. Ya Bapa, Engkau juga yang akan terus memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami dalam segala aktivitas mereka hari ini. Topang mereka Tuhan. Berikan kesehatan. Selamatkan mereka Tuhan. Lindungi dari COVID-19. Sehingga mereka pun senantiasa bersuka cita menjalani hari-hari hidup mereka dengan baik. Dan dimampukan mengangkat segala tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah semuanya itu membawa sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan bagi anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Tuhan, kami juga datang menyerahkan orang tua kami. Kami menyerahkan akan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, bahkan rumpun keluarga kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam perjuangan kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan topang mereka semua. Selamatkan mereka. Berikan kesehatan kepada mereka. Persekutukan kami di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang diderita. Baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Yang lalai Tuhan ingatkan. Ketuk pintu hati mereka Tuhan, sadarkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan mereka, kuatkan, kokohkan mereka. Kami serahkan Tuhan
akan ibu terkasih Ibu Anna Sirait yang berduka karena ibu terkasih Tuhan panggil dari tengah kehidupan ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, kuatkan mereka sehingga mereka mampu menghadapi duka ini. Akan perjalanan mereka ke kampung halaman Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan di dalamnya, sehingga boleh tiba dan boleh membagi duka bersama dengan keluarga. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersuka cita pun, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Biarlah ya Allah, mereka pun senantiasa dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Bahkan orang tua yang dalam usia lanjut, Tuhan, topang mereka. Ajar kami membagi sukacita kebahagiaan bersama dan saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Ya Bapa, dalam kerajaan surga, jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Dalam perjuangan mereka hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka, berkati jemaat-Mu di Jemaat Efrata, sehingga mereka semua boleh mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pun berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat ke depan. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh kami angkat dan kami laksanakan dengan baik. Berkati kami dalam menjalani masa new normal Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan, disehatkan untuk menjalani semuanya ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap kami berdoa Tuhan, pulihkan kami dari COVID-19 Tuhan. Biarlah ya Allah, kami boleh sabar dan tetap yakin menanti pemulihan daripada Tuhan sendiri, sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Pemerintah kami berkati sehingga memerintah kami dengan baik. Bangsa kami Tuhan berkati. Biarlah ya Allah, bangsa kami tetap aman sekalipun dalam pandemi COVID-19 ini. Mereka terus berserah kepada Tuhan. Dan biarlah ya Allah, kami senantiasa meyakini akan kuasa Tuhan yang akan berlaku memulihkan bangsa kami dalam kehidupan ini. Pulihkan juga kota Bontang Tuhan, kota yang kami cintai, sehingga kami semua boleh leluasa menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, sertai kami. Biarlah kami boleh memaknai dan menjalani hari ini dalam bingkai kasih setia Tuhan sendiri. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.